Aku ditampar mertua saat hamil tua karena tak sengaja tumpahkan air di bajunya. Suamiku diam dan tak membelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Udara siang itu begitu pengap. Kipas angin yang berputar lambat di ruang tengah tak banyak membantu mengusir rasa gerah. Aku duduk perlahan di kursi, menahan napas yang terasa berat. Perutku kian membuncit, tanda hari kelahiran semakin dekat. Setiap gerakan kecil dari janin dalam rahimku bagai sebuah peringatan. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ibu. Seharusnya ini menjadi masa yang penuh kebahagiaan. Tetapi entah mengapa aku justru merasa rumah ini semakin menyesakan. Aku menikah dengan anaknya hampir 3 tahun lalu. Sejak hari pertama, aku berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan keluarga barunya. Menjadi menantu bukan perkara mudah, terlebih dengan mertua yang penuh tuntutan. Aku sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan, sindiran yang menusuk, bahkan kalimat-kalimat tajam yang seakan sengaja dilontarkan untuk menguji kesabaranku. Namun, demi suami dan demi pernikahan yang kucoba pertahankan, aku selalu menahan diri. Hari itu aku hanya ingin melakukan hal sederhana, menuangkan segelas air putih. Tanganku memang agak bergetar karena tubuh yang lelah, keringat menetes di pelipis, dan kakiku bengkak karena kehamilan. Gelas yang kupegang terasa dingin, tapi genggamanku kurang kuat. Saat aku menaruhnya di meja, sedikit tersenggol, dan dalam sekejap air itu tumpah mengenai baju mertua yang baru saja melintas di hadapanku. Aku terkejut. Astagfirullah, maaf, Bu. Saya tidak sengaja, ujarku panik sambil meraih tisu. Kupikir ia akan mengangkat alis, mungkin kesal sebentar, lalu membiarkannya. Tetapi aku salah besar. Wajahnya berubah seketika, merah padam seperti bara api. Tatapannya menembusku, seakan aku baru saja melakukan dosa besar. Dasar perempuan tidak becus. Sudah tahu hamil, kerja pun serampangan. Apa susahnya menuang air? Suaranya meledak, keras hingga menggema di ruang tamu. Aku menunduk dalam-dalam, tubuhku gemetar. Saya sungguh tidak sengaja, Bu. Biar saya cuci bajunya sekarang, ya. Aku mencoba menenangkan, meski jantungku berdegup kencang. Namun sebelum sempat melangkah, tamparan keras mendarat di pipiku. Rasanya panas, bukan hanya di kulit, tapi juga sampai ke hati. Suara tamparan itu terasa memalukan, seperti dentuman yang menelanjangi harga diriku. Aku terdiam, air mata langsung membasahi pipi. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Semua kesalahanmu selalu begitu. Kamu pikir aku mau dimandikan air oleh menantu murahan sepertimu? Bentaknya, semakin meninggi. Tangannya kemudian menjambak rambutku kasar. Aku terpekik, tubuhku yang ringkih ditarik paksa. Aku mencoba meraih perutku dengan satu tangan, melindungi buah hati yang kutunggu 9 bulan ini. Bu, tolong. Saya tidak kuat. Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Tapi permohonanku tak digubris. Ia menyeretku beberapa langkah ke ruang tengah, di depan pembantu rumah dan 2 tetangga yang kebetulan datang. Pandanganku kabur oleh air mata, namun aku bisa merasakan tatapan iba sekaligus terkejut dari mereka. Bukannya malu, mertuaku justru semakin menjadi-jadi. Inilah menantu yang dibanggakan anakku? Baru menumpahkan air saja sudah beralasan. Bagaimana bisa perempuan seperti ini jadi istri dan ibu? Malu aku punya menantu sepertimu, katanya sambil terus menarik rambutku. Aku menahan sakit, berusaha berdiri tegak meski tubuhku hampir roboh. Bayiku berputar di dalam perutku, seakan ikut merasakan penderitaan ibunya. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tetapi rasa takut mengikat lidahku. Selama ini, suamiku selalu memilih diam bila ibunya marah. Dan aku tahu, kali ini pun ia tak akan berpihak padaku. Di detik itu, aku merasa sangat kecil, hina, dan tak berharga. Luka bukan hanya di tubuhku, tapi juga di hati.
Luka yang mungkin tak akan pernah sembuh, meski waktu terus berjalan. Aku menatap air yang masih menetes di lantai, bercampur dengan air mataku. Air itu akan segera mengering, tapi penghinaan ini akan membekas sepanjang hidupku. Malam itu, rumah terasa begitu dingin meski udara sebenarnya gerah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar. Rambutku masih terasa sakit akibat jambakan, pipiku perih akibat tamparan, tapi yang lebih menyiksa adalah rasa sesak di dada. Bayiku bergerak pelan, seakan tahu ibunya sedang menangis dalam diam. Pintu kamar berderit. Suamiku masuk dengan langkah lelah setelah seharian bekerja. Sejenak aku berharap ia akan menatapku, melihat luka di wajahku, dan menanyakan apa yang terjadi. Hatiku berdoa lirih, semoga malam ini ada keajaiban, semoga ia bisa menjadi pelindung yang selalu kudambakan. "Mas," panggilku lirih, suara tercekat di tenggorokan. Ia menoleh sebentar, lalu duduk di kursi tanpa bicara. Pandangannya kosong, seakan ada dinding tak kasat mata di antara kami. Aku memberanikan diri mendekat, meski tubuhku masih gemetar. "Tadi, Ibu," dia menjambak rambutku, menamparku. "Mas, aku tidak sengaja menumpahkan air. Aku benar-benar tidak bermaksud. Tolonglah, Mas, katakan pada Ibu kalau aku tidak salah." Aku menatapnya penuh harap. Namun, yang kutemukan hanya wajah kaku tanpa ekspresi. Matanya tidak memancarkan keberpihakan, hanya kelelahan bercampur keraguan. "Aku sudah dengar," jawabnya singkat. "Dad." Hatiku serasa diremas. "Dan, Mas tidak akan berkata apa-apa?" tanyaku pelan, nyaris tak terdengar. Ia menghela napas panjang. "Kamu tahu kan, Ibu memang begitu orangnya. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Lagian, kalau kamu lebih hati-hati, semua ini tidak akan terjadi." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan mertuaku. Aku tercekat, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Harapanku hancur seketika. Aku ingin suamiku berdiri di sampingku, menjadi benteng saat aku dihina, tetapi justru dia menambahkan luka baru dengan kata-katanya. "Jadi, aku yang salah?" Suaraku pecah. "Aku tidak bilang begitu." Ia cepat menimpali, tapi nada suaranya justru terdengar menyalahkan. "Aku hanya minta kamu lebih berhati-hati. Ibu sudah tua, kamu tahu kan, dia tidak bisa menerima hal-hal kecil seperti itu." Aku terdiam, hatiku semakin runtuh. Seakan semua penderitaan yang kualami hanya kesalahanku sendiri. Suami yang seharusnya menggenggam tanganku, justru memilih menutup mata dan membiarkan aku tenggelam. Aku menunduk, memeluk perutku. Bayiku adalah satu-satunya alasan aku bertahan. "Mas, aku hamil tua. Aku lelah. Aku butuh Mas ada di sampingku, bukan malah membiarkan aku diperlakukan seperti ini." Ia hanya mengusap wajahnya, menghela napas, lalu berdiri. "Aku tidak mau ribut malam ini. Aku capek. Besok saja kita bicara lagi." Dan begitu saja, ia merebahkan diri di sisi ranjang, memalingkan wajahnya dariku. Aku mematung. Air mataku mengalir deras, membasahi bantal. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Suamiku membisu, memilih diam, bahkan lebih memilih tidur daripada mendengar hatiku yang retak. Keheningan kamar menusuk. Jam dinding berdetak pelan, seakan menghitung setiap detik kesepianku. Aku sadar, mungkin aku terlalu berharap banyak. Suami yang kucintai ternyata bukan penopang, melainkan bayangan yang selalu bersembunyi di balik ibunya. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Dalam hati, aku berbisik pada bayiku, "Nak, hanya kaulah yang membuat ibu bertahan. Suatu hari, kita akan keluar dari semua ini. Ibu janji." Pagi itu, tubuhku masih terasa lemah. Pipi yang kemarin ditampar mertuaku masih memerah, dan rambutku kusut karena jambakan kerasnya. Aku berusaha menata diri, menguatkan langkah, berharap hari ini akan sedikit lebih tenang. Namun ternyata, harapan itu hanya mimpi kosong. Baru saja aku melangkah ke ruang tengah, suara lantang mertuaku sudah terdengar.
Ia duduk di kursi dengan dada terangkat, menatapku seakan aku makhluk paling hina di muka bumi. Suamiku ada di sana, duduk menunduk di sofa, seolah tak punya nyali menatap siapapun. Akhirnya kau muncul juga, kata mertuaku dengan nada tajam. Perempuan tak tahu diri. Rumah ini jadi kotor karena kehadiranmu. Hamil besar begitu, tapi kelakuan tetap saja ceroboh. Aku terdiam, mencoba menahan diri. Lidahku keluh. Aku hanya bisa menggenggam erat perutku, melindungi bayi yang selalu menjadi saksiku. Belum sempat aku menjawab, ia melanjutkan. Sejak awal aku sudah bilang, kau tidak pantas untuk anakku. Kau hanya lulusan biasa, tidak punya apa-apa. Dan sekarang, lihat, bahkan menuangkan air pun tak becus. Aku menunduk, air mata jatuh menetes di lantai. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada cambuk apapun. Mas, aku menoleh kepada suamiku, berharap ia akan bersuara. Tapi yang kulihat hanya wajah kaku, bibir terkatup rapat, seakan semua kata tersangkut di tenggorokannya. Mertuaku mendengus, lalu berdiri dengan langkah kasar. Aku muak melihat wajahmu. Anak saya pantas dapat perempuan yang lebih baik. Kau cuma beban. Sudah tidak bisa mengurus rumah, tidak bisa melayani suami dengan benar. Sekarang malah bikin malu keluarga. Apa gunanya punya menantu macam kamu? Kata-katanya bagai anak panah, menancap di dadaku satu persatu. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha, bahwa aku bukan seperti yang ia tuduhkan. Tapi tenggorokanku tercekat. Mertuaku lalu menatap suamiku tajam. Rohman, sampai kapan kamu mau terus-terusan membela perempuan ini? Ceraikan saja. Lepaskan dia. Masih banyak perempuan yang lebih pantas untukmu. Aku menoleh, menatap wajah suamiku dengan pandangan memohon. Air mataku jatuh deras, seluruh tubuhku bergetar. Aku ingin ia bangkit, menolak permintaan itu, berdiri di sisiku. Tapi ia hanya diam. Tidak ada kata yang keluar, tidak ada pembelaan. Ia menunduk lebih dalam, seperti seorang anak kecil yang dimarahi gurunya. Keheningannya jauh lebih kejam daripada teriakan mertuaku. Sunyi yang ditinggalkannya adalah pengkhianatan. Hatiku runtuh. Suara mertuaku terus menggema, tapi telingaku seolah berdengung. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku yang berat dan tangisan di dalam hatiku. Aku ingin berkata, aku ini istrimu. Aku ini ibu dari anakmu. Kenapa kau membiarkan aku dihina begini? Tapi suara itu hanya berputar di kepalaku, tak mampu keluar dari bibir yang bergetar. Di detik itu, aku sadar, barangkali aku hanyalah tamu di rumah ini, seseorang yang keberadaannya tak pernah benar-benar diterima. Dan yang lebih menyakitkan, aku hanyalah istri di atas kertas bagi suamiku. Aku menatapnya sekali lagi, mencoba mencari secercah keberanian dalam matanya. Tapi yang kutemukan hanya kebisuan yang menusuk lebih dalam dari segala hinaan. Aku mundur perlahan, masuk kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Dalam hatiku, ada suara lirih berbisik. Mungkin, aku benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Malam itu, rumah kembali sunyi. Namun di balik keheningan, aku mendengar suara lirih dari ruang tamu. Nada bicara yang tegang membuat dadaku ikut berdebar. Aku berjalan perlahan ke balik pintu kamar yang sedikit terbuka, lalu terduduk diam, mendengarkan setiap kata yang menusuk hatiku. Suara mertuaku terdengar jelas. Rohman, kamu harus sadar. Perempuan itu bukan jodohmu. Hidupmu jadi kacau sejak dia masuk ke keluarga ini. Aku sudah bilang dari awal, dia bukan pilihan yang tepat. Hatiku menciut. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam berkali-kali, meski aku sudah terbiasa mendengarnya. Tetapi malam ini, nada suaranya lebih dingin, lebih memaksa, seolah keputusan tentang hidupku harus diakhiri di meja itu juga. Suamiku diam beberapa saat, lalu terdengar helaan napas panjang. Bu, ini bukan perkara mudah. Dia istriku, dan sebentar lagi akan melahirkan anakku. Apa gunanya punya istri yang tidak bisa membawa ketenangan rumah tangga? Lihat sendiri kan, tiap hari hanya membuat masalah.
Aku sudah cukup sabar. Kalau kamu terus pertahankan dia, kamu yang akan menanggung akibatnya, jawab mertuaku tajam. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, menahan isak yang hampir pecah. Tubuhku bergetar hebat. Janin di rahimku bergerak gelisah, seakan turut merasakan badai yang sedang menimpa ibunya. Suara suamiku kembali terdengar, kali ini lebih lirih. Tapi, Bu, dia sedang hamil. Kalau aku ceraikan sekarang, bagaimana dengan kandungannya? Mertuaku menggebrak meja. Justru itu. Kalau kamu biarkan dia melahirkan dulu, ikatanmu dengannya akan semakin kuat. Cepat selesaikan sekarang, sebelum semuanya terlambat. Aku tidak mau punya menantu yang membuatku malu seumur hidup. Air mataku menetes deras, jatuh ke lantai kamar. Kata-kata itu seperti pisau yang menorehkan luka baru. Bagaimana bisa seorang ibu, yang seharusnya memahami perasaan perempuan, tega memaksakan perceraian saat aku tengah mengandung cucunya sendiri? Aku memeluk perutku erat-erat, berbisik lirih pada bayiku. Nak, maafkan ibu. Dunia ini begitu kejam. Bahkan sebelum kau lahir, keberadaanmu sudah dianggap masalah. Suara suamiku kembali terdengar. Kali ini dengan nada putus asa. Bu, jangan paksa aku. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menutup mata. Hatiku semakin remuk. Kalimat itu adalah pengakuan telak bahwa ia tak mampu berdiri untukku. Suami yang dulu kujadikan sandaran hidup, kini goyah di hadapan ibunya sendiri. Mertuaku menimpali. Kamu tidak perlu bingung. Aku yang paling tahu apa yang terbaik untukmu. Ceraikan dia. Cari perempuan yang bisa membanggakan keluarga kita. Bukan dia, bukan yang seperti itu. Di dalam kamar, aku akhirnya tak sanggup lagi menahan tangis. Isakanku pecah, meski kututup dengan bantal agar tak terdengar. Namun janin di rahimku kembali bergerak, kuat, seolah menendang dinding perutku untuk memberitahu, ia ikut terluka. Malam itu, aku merasa tubuhku hancur. Antara aku, suami, dan ibu mertuaku, seolah aku hanya seorang asing yang tak punya suara. Hidupku diperdebatkan, masa depanku ditentukan oleh mulut orang lain, sementara suamiku, orang yang seharusnya melindungiku, hanya duduk diam, terombang-ambing antara cinta dan kewajiban. Aku tahu, luka ini akan meninggalkan bekas yang dalam. Bekas yang takkan hilang, bahkan setelah air mataku kering. Malam turun dengan sepi yang menyesakkan. Lampu kamar redup, hanya temaram kuning yang menyinari dinding yang pucat. Di luar jendela, angin malam berdesir pelan, membawa suara serangga yang nyaris tak terdengar. Tetapi di dalam kamar, ada suara yang jauh lebih pilu, tangisku yang teredam. Aku berbaring miring, memeluk bantal erat-erat. Pipiku basah, bulu mataku lengket oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Setiap kali kupejamkan mata, bayangan wajah suamiku yang membisu dan kata-kata tajam mertuaku kembali terngiang. Aku mengusap perutku perlahan. Nak, dengar suara ibu, suaraku bergetar. Di dalam sana, ada kehidupan kecil yang bergantung sepenuhnya padaku. Kehidupan yang tak tahu apa-apa, tapi sudah menjadi saksi luka ibunya. Janin kecilku menendang pelan, seakan memberi isyarat bahwa ia mendengarku. Sentuhan itu membuat tangisku pecah lebih deras. Kau tahu, nak, ibu ingin sekali melindungimu. Ibu ingin kau lahir di dunia ini dengan bahagia, bukan dalam suasana penuh kebencian. Aku menarik napas panjang, meski dada terasa sesak. Mereka ingin aku pergi. Mereka ingin aku diceraikan. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, kau tidak akan sendirian. Ibu akan berjuang. Mungkin tanpa ayahmu, mungkin tanpa keluarga ini, tapi kau akan tetap punya ibu yang kuat. Air mataku jatuh, menetes di kulit perut yang tegang. Aku mengusapnya lembut, membelai dengan penuh kasih, seakan setiap tetes air mata bisa berubah menjadi doa. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Sunyi menusuk telinga. Di sisi ranjang, suamiku terlelap dengan punggung membelakangiku. Aku menatapnya lama, menunggu keajaiban, berharap ia akan berbalik, meraih tanganku,
mengatakan semua akan baik-baik saja. Tapi tidak. Yang kudapat hanyalah dengkuran halus dan jarak yang kian melebar. Kesepian itu begitu pekat. Aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak berpihak padaku. Dunia di mana aku hanyalah seorang istri yang tak dianggap, seorang menantu yang tak diinginkan, seorang perempuan yang terus-menerus disalahkan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa mereka ambil dariku. Tekad. Tekad untuk bertahan, untuk melindungi anakku. Aku kembali berbisik pada janinku. Suaraku patah-patah di antara isak tangis. Nak, jika nanti kau besar dan membaca kisah ini dari mata ibumu, ketahuilah bahwa sejak dalam kandungan, kau sudah jadi alasan ibu bertahan. Kau adalah cahaya di tengah gelapnya malam, alasan ibu untuk tidak menyerah. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terasa panjang, seakan malam tak kunjung berakhir. Aku menangis hingga mataku bengkak, hingga tubuhku letih, hingga aku tertidur dengan tangan masih menempel di perutku. Malam itu, aku mungkin sendirian. Tapi aku tahu, di dalam rahimku ada jiwa kecil yang menemaniku, yang membuatku tidak benar-benar sendiri. Dan untuknya, aku harus kuat, sekuat apapun badai yang menimpa. Malam itu, ketika ucapan itu akhirnya meluncur dari bibir suamiku, aku terdiam. Hatiku seperti diremukkan berkali-kali. Suara yang dulu begitu hangat bagiku kini terdengar dingin, penuh jarak, seolah aku hanyalah beban yang ingin segera ia singkirkan. Aku rasa, kita memang harus berpisah, ucapnya tanpa menatap mataku. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Tidak ada sedikit pun usaha untuk bertahan. Tidak ada secuil rasa ingin memperjuangkan rumah tangga kami. Yang ada hanya kelelahan, mungkin juga kelegaan. Karena akhirnya ia menuruti keinginan ibunya. Aku menunduk, menatap perutku yang mulai membesar. Bayi kecil itu menendang pelan, seolah ikut berbicara denganku. Ibu akan kuat. Ibu tidak akan jatuh, bisikku dalam hati. Sakit? Tentu saja. Selama ini aku berjuang keras menjaga rumah tangga, menahan luka demi luka, mencoba bersabar menghadapi sikap mertuaku, hingga rela mengalah demi kerukunan. Namun ternyata, semua itu sia-sia. Yang kupilih sebagai pendamping hidup ternyata lebih memilih diam, tunduk pada tekanan, dan melepas genggamanku. Air mataku jatuh, tapi bukan lagi karena ingin menahannya. Kali ini, air mata itu keluar sebagai tanda aku merelakan. Ada perasaan hancur, tapi juga ada kelegaan samar. Aku tak perlu lagi dipaksa kuat dalam rumah yang terus menorehkan luka. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menahan lagi, kataku pelan, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia menoleh sekilas, mungkin terkejut karena aku tidak lagi memohon. Namun aku bisa melihat jelas, matanya kosong, tidak ada cinta, tidak ada rasa bersalah, hanya keterikatan yang sudah lama mati. Malam itu, aku tidur sendirian. Ia memilih di ruang tamu, atau mungkin memang sengaja menjaga jarak. Di antara isak tangisku yang tertahan, aku merasakan ada bagian dari diriku yang mati. Bagian yang dulu selalu berharap rumah tangga ini bisa diselamatkan. Aku memeluk perutku lebih erat. Nak, kita akan baik-baik saja. Mungkin tanpa ayahmu, tapi ibu berjanji tidak akan membiarkanmu kekurangan kasih sayang. Ucapku dengan suara bergetar. Keputusan itu berat, lebih berat daripada apapun yang pernah kulalui. Namun di balik kepedihan itu, ada secercah cahaya. Aku tak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang hinaan dan penindasan. Meski jalanku ke depan akan penuh tantangan, aku tahu satu hal. Aku akhirnya bebas untuk membangun hidupku kembali, meski harus memulainya dari puing-puing yang tersisa. Malam itu hujan turun deras. Seakan langit ikut merasakan kegelisahan yang memenuhi dadaku. Kontraksi datang semakin sering. Perutku terasa seperti diremas-remas tanpa henti. Aku menggenggam sprei dengan erat, keringat dingin bercucuran di pelipis. Dalam hati aku berulang kali menyebut nama Allah, memohon agar aku diberi kekuatan. Tidak ada suami di sisiku untuk mengelus punggung atau sekadar menggenggam tanganku. Hanya sunyi yang menemaniku, dan di balik sunyi itu ada luka yang masih menganga karena pengkhianatan dan keberpihakan suami pada ibunya.
Aku segera dibawa ke bidan oleh seorang tetangga yang begitu peduli. Lampu di ruang bersalin menyala terang, membuat segala rasa sakit seakan lebih nyata. Suara detak jam dinding, bau khas obat-obatan, dan peralatan medis yang rapi tertata, semuanya berpadu menciptakan suasana tegang. Bidan menatapku dengan tatapan hangat. "Ibu kuat, sebentar lagi bayinya akan lahir," katanya lirih, mencoba menenangkan hatiku. Aku mengangguk, meski di dalam dada masih ada rasa sepi yang menusuk. Setiap kali kontraksi datang, aku berteriak menahan sakit. Tubuhku gemetar, napasku tersengal, namun mataku tetap terpejam dengan doa. Aku berbisik lirih, "Nak, bertahanlah, ibu di sini menunggumu." Rasa sakit itu seperti mematahkan seluruh tulang, tetapi di tengah perih itu aku sadar. Aku tidak sendiri, ada kehidupan baru yang sedang berjuang bersama denganku. Waktu terasa berjalan lambat. Suara bidan dan perawat berganti-ganti memberikan instruksi, menyemangatiku untuk mendorong. "Ayo, Bu, sedikit lagi. Bayinya hampir keluar." Aku mengumpulkan sisa tenaga, menekan segala sakit yang menyalip kesadaranku. Dalam teriakan panjang, aku mengerahkan seluruh kekuatan, dan akhirnya terdengar suara tangisan yang nyaring memenuhi ruangan. Tangisan itu membuatku meneteskan air mata. Semua rasa sakit seakan sirna dalam sekejap. Bayiku diangkat, tubuh mungilnya dibersihkan, lalu perlahan diletakkan di dadaku. Hangat tubuhnya menempel di kulitku, membuat dadaku berguncang oleh rasa haru. Mataku menatap wajah kecil itu, matanya masih terpejam, tangannya menggenggam udara. Aku menangis terseduh, bukan lagi karena luka masa lalu, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. "Selamat ya, Bu. Anaknya sehat sekali," ucap bidan dengan senyum tulus. Aku hanya bisa mengangguk sambil mencium kening bayiku. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan menjadi pelindung dan cahaya untuknya. Aku tak peduli lagi suami atau mertuaku. Kehidupan baruku ada di sini, dalam pelukan kecil yang baru saja hadir ke dunia. Tetangga yang menemaniku ikut meneteskan air mata. "Kamu kuat sekali. Lihat, Allah ganti semua air matamu dengan anugerah ini," katanya. Aku mengangguk, sambil menatap bayi mungil itu dengan penuh cinta. Saat itu aku merasa, luka yang selama ini kurasakan mulai perlahan berganti dengan kekuatan baru. Aku tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada banyak cobaan, mungkin juga cemooh dari orang-orang yang dulu merendahkanku. Tapi malam itu aku belajar sesuatu. Aku tidak lagi seorang istri yang ditindas. Aku sekarang seorang ibu yang harus bangkit. Dan kehadiran bayi ini bukan hanya anugerah, tapi juga cahaya yang akan menuntunku membangun kehidupan yang lebih bermakna. Aku mengusap lembut pipinya yang halus, lalu berbisik, "Nak, selamat datang di dunia. Mulai hari ini, hanya ada kita berdua. Ibu janji akan selalu melindungimu, membesarkanmu dengan kasih sayang, dan menjadikan hidupmu penuh kebahagiaan. Kehadiranmu adalah awal dari kehidupan baru kita." Malam itu, setelah bayiku tertidur pulas dalam dekapan, aku duduk di depan meja kecil yang sudah mulai penuh dengan catatan, paket kecil, dan laptop tuaku. Cahaya lampu temaram menyinari wajahku yang masih pucat setelah melahirkan, tapi mataku menyala penuh semangat. Tak banyak yang tahu, bahkan suamiku pun tidak pernah benar-benar menyadari bahwa sejak 2 tahun lalu aku sudah mencoba menjalankan bisnis kecil-kecilan. Awalnya hanya sekadar iseng, menjual produk herbal buatan tangan melalui media sosial dengan akun samaran. Modal pertamaku hanyalah Rp100.000 hasil menabung dari sisa belanja bulanan. Saat itu aku merasa bersalah menyembunyikannya, tapi aku juga tahu, jika aku bercerita, suamiku pasti meremehkan. Dia selalu berkata aku hanya istri bodoh yang tak bisa apa-apa. Kini, setelah perpisahan pahit itu, bisnis kecilku yang dulu kusimpan rapat-rapat menjadi satu-satunya pegangan. Aku membuka kembali catatan penjualan, memeriksa pesanan yang masuk, dan mulai mengemas barang-barang yang harus segera kukirim besok. Jemariku sibuk membungkus paket, sementara hatiku dipenuhi rasa hangat. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar berdaya.
Hari-hariku berubah drastis. Pagi-pagi aku sibuk mengurus bayiku, menyusui, memandikan, lalu menidurkannya. Begitu ia terlelap, aku bergegas membuka laptop, membalas pesan pelanggan, menyiapkan stok barang, hingga mencari pemasok baru. Kadang tubuhku lelah, tapi semangatku lebih kuat dari kelelahan itu. Aku tahu, hidupku kini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Tak jarang aku bekerja sambil menggendong bayiku. Tangan kiriku menopang tubuh mungilnya, sementara tangan kananku mengetik di keyboard. Ada kalanya aku harus menahan kantuk luar biasa karena begadang semalaman. Tapi ketika melihat notifikasi pembayaran masuk, senyumku mengembang. Rasanya setiap rupiah yang kudapat adalah kemenangan kecil. Bukan hanya melawan keadaan, tapi juga melawan hinaan mertua dan suamiku dulu. Aku mulai berpikir lebih jauh. Jika dulu hanya menjual herbal dan produk kecantikan sederhana, kini aku mencoba merambah ke fashion muslimah. Aku mendesain sendiri jilbab dan gamis sederhana dengan kain yang kubeli dari pasar grosir. Aku belajar menjahit dari video daring, lalu menyewa jasa penjahit lokal untuk memproduksi lebih banyak. Awalnya hanya 10 potong, lalu berkembang menjadi 20, hingga kini aku berani memesan 50 potong sekaligus. Bismillah, semoga ini jalan rezekiku, bisikku setiap kali mengirimkan pesanan besar. Ada rasa takut, tentu saja. Tak sedikit orang yang memandang sebelah mata karena statusku janda. Beberapa tetangga mulai berbisik, mengira aku mendapat uang dari laki-laki lain. Mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah lahir dari keringatku sendiri, dari kerja keras di malam hari saat orang lain sudah terlelap. Aku juga sempat bimbang, apakah aku mampu membesarkan anakku sekaligus membangun usaha. Tapi setiap kali rasa ragu muncul, aku kembali menatap wajah polos bayiku. Matanya yang jernih seolah menguatkanku. Aku tidak boleh menyerah. Lama-kelamaan, bisnis ini tak lagi sekadar untuk bertahan hidup. Ia menjadi bagian dari diriku, semacam penyembuh luka. Di balik setiap paket yang kukirim, aku merasa seperti sedang merangkai kembali harga diriku yang dulu dihancurkan mertua dan suamiku. Tak kusangka, bisnis yang dulu kusembunyikan kini menjadi penyelamat. Saat suamiku menceraikan aku, dia yakin aku akan datang menangis meminta nafkah. Tapi justru sebaliknya, aku bisa membuktikan bahwa aku sanggup menghidupi anakku tanpa sepeser pun dari dia. Malam itu, setelah semua paket selesai ku kemas, aku menatap langit-langit kamar. Hati kecilku berbisik, inilah awal dari kehidupanku yang baru. Aku tidak lagi hanya korban, aku adalah pejuang. Dan tanpa kusadari, dari bisnis kecil inilah jalan panjang kesuksesanku mulai terbuka. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, rumah kecilku dipenuhi suara tangis bayi yang belum mengenal arti waktu. Bayiku menangis keras, tubuh mungilnya menggeliat, mencari pelukan yang menenangkan. Aku segera berlari kecil dari meja kerja sederhana tempat laptopku terbuka. Layar masih menampilkan daftar pesanan pelanggan yang menunggu balasan. Aku angkat bayiku, mendekapkannya di dada, mengayun perlahan sambil berbisik doa-doa yang dulu sering kubaca ketika masih mengandung. "Tenang sayang, ibu ada di sini," ucapku pelan dengan suara bergetar. Aku baru saja selesai mengemas beberapa paket pesanan. Tanganku masih bau kardus dan lakban. Rambutku berantakan, keringat membasahi punggung meski jam sudah lewat tengah malam. Aku tahu tubuhku sangat lelah, tapi aku tak punya pilihan. Bisnis kecilku adalah satu-satunya cara untuk bertahan, dan bayiku adalah alasanku untuk terus hidup. Kadang, rasa kantuk menyerang begitu dahsyat. Saat bayiku tertidur, aku kembali duduk di depan laptop, membuka catatan keuangan, menuliskan setiap pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Aku takut lengah, takut jika uang hasil kerja keras ini tak cukup untuk susu, popok, dan kebutuhan sehari-hari. Mataku terasa berat, tapi begitu aku menyandarkan kepala sebentar, tangis bayi kembali pecah. Seolah dunia sengaja mengujiku tanpa henti. Ada malam-malam ketika aku merasa sangat rapuh. Aku duduk di lantai sambil menggendong bayiku, menatap kosong ke arah dinding. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan.
Aku ingin seseorang menepuk bahuku, berkata bahwa aku tidak sendiri. Tapi kenyataannya, hanya ada aku dan anakku. Suamiku, yang seharusnya ada di sini, lebih memilih berdiri di sisi ibunya, meninggalkanku di saat terberat. Namun setiap kali rasa sakit itu menyerang, aku selalu menoleh ke wajah kecil yang terlelap di pelukanku. Napasnya teratur, wajahnya damai, seolah menjadi jawaban atas segala pertanyaan dan luka. Saat itu juga, aku menghapus air mata dengan ujung kerudungku. Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah. Aku adalah ibu sekaligus ayah baginya. Malam-malam penuh lelah itu juga memberiku banyak pelajaran. Aku belajar mengatur waktu dengan disiplin. Aku menyiapkan stok barang di siang hari ketika bayi tidur, membalas pesan pelanggan saat ia tenang, dan mengemas pesanan di malam hari meski mataku hampir terpejam. Kadang aku bekerja sambil menggendong, kadang sambil menyusui, bahkan pernah sekali aku ketiduran dengan laptop masih terbuka dan tanganku tetap di atas keyboard. Aku juga belajar menerima bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi. Jika dulu aku bisa tertawa di meja makan bersama suami, kini aku makan terburu-buru di dapur, sendirian, kadang sambil berdiri karena bayiku menangis minta digendong. Jika dulu aku punya seseorang yang menemaniku bercerita sebelum tidur, kini hanya ada suara detik jam dinding yang menemaniku terjaga hingga larut. Tapi di balik semua kelelahan itu, ada secercah rasa bangga. Setiap kali aku berhasil menyelesaikan puluhan pesanan, setiap kali pelanggan mengucapkan terima kasih, aku merasa seperti sedang memenangkan pertempuran kecil. Setiap malam yang berat membentukku menjadi wanita baru, lebih kuat, lebih tangguh, lebih tegar. Dan aku selalu percaya, malam-malam penuh lelah ini bukan untuk selamanya. Akan tiba waktunya aku memandang ke belakang dan tersenyum, karena semua jerih payah ini akan menjadi fondasi bagi masa depan anakku. Hari-hari penuh kerja keras akhirnya mulai menunjukkan hasil. Bisnis kecilku yang dulu hanya sebatas jualan online dari rumah kontrakan sederhana, kini tumbuh menjadi sesuatu yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Semuanya bermula dari satu pesanan, satu pelanggan, hingga akhirnya berkembang menjadi ratusan pesanan per hari. Aku masih ingat jelas bagaimana dulu aku harus bangun malam hanya untuk membungkus barang, menulis alamat satu persatu di kertas kecil, lalu berangkat ke agen ekspedisi dengan bayi di gendongan. Aku sering dipandang sebelah mata, dianggap wanita yang hanya mencoba-coba. Tapi kini, nama perusahaanku mulai dikenal luas, bahkan masuk ke dalam daftar rekomendasi marketplace besar. Dari satu karyawan, tetangga dekat rumahku yang dulu kubayar dengan uang seadanya, sekarang aku sudah memiliki puluhan karyawan. Mereka terbagi dalam beberapa divisi: produksi, pemasaran, distribusi, hingga customer service. Rasanya aneh sekaligus membanggakan saat pertama kali aku melihat orang-orang duduk rapi di kantor, menungguku untuk memberi arahan. Aku, yang dulu dianggap tidak berharga oleh suami dan mertua, kini berdiri di depan mereka sebagai seorang pemimpin. Perjalanan ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada malam-malam panjang ketika aku harus membuat keputusan besar. Pernah suatu ketika aku hampir bangkrut karena salah memilih supplier. Barang yang datang cacat, sementara pesanan sedang membludak. Aku panik, sempat menangis semalaman. Tapi aku sadar, jika aku menyerah saat itu, semua perjuangan selama ini akan sia-sia. Dengan keberanian, aku mencari solusi. Aku bernegosiasi keras dengan supplier lain, bahkan harus rela mengambil risiko utang tambahan. Alhamdulillah, masalah itu bisa teratasi, dan justru membuatku belajar bahwa bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal strategi dan keberanian mengambil keputusan. Kantorku kini sudah tidak lagi di kontrakan kecil. Aku berhasil membeli sebuah ruko 3 lantai di pusat kota, yang kini menjadi kantor utama sekaligus gudang penyimpanan. Setiap kali aku menatap papan nama besar dengan logo perusahaanku terpampang di depan ruko itu, hatiku bergetar. Aku sering berdiri lama di trotoar seberang jalan hanya untuk mengagumi betapa jauh aku telah melangkah. Yang membuatku lebih bangga lagi adalah ketika para karyawan mulai menaruh kepercayaan penuh padaku. Mereka melihatku bukan hanya sebagai bos, tapi juga sebagai sosok yang memperjuangkan mereka.
Aku selalu berusaha memberikan gaji yang layak, bahkan lebih, meskipun terkadang harus memotong keuntungan pribadiku. Bagiku, kesuksesan tidak ada artinya jika hanya aku yang menikmatinya. Mereka yang ikut berjuang bersamaku juga pantas merasakan hasilnya. Bisnisku pun mendapat perhatian dari kalangan pebisnis lain. Undangan seminar, pelatihan, hingga tawaran kerjasama mulai berdatangan. Ada rasa haru setiap kali aku berdiri di panggung, membagikan kisah perjuanganku di hadapan ratusan orang. Mereka kagum pada perjalanan seorang ibu tunggal yang dulunya dianggap lemah, kini mampu membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sejajar dengan para pengusaha besar. Namun, di balik semua itu, aku tetaplah seorang ibu. Pulang ke rumah, aku kembali menjadi perempuan sederhana yang menimang anaknya dengan penuh kasih. Tidak ada gelar direktur, tidak ada sorotan kamera, hanya ada aku dan bayiku yang tertidur pulas di pelukanku. Itulah yang membuatku kuat, itulah alasan aku terus melangkah. Hari itu, aku duduk di ruang kerjaku yang baru direnovasi. Jendela besar menghadap jalan utama, sementara dinding dipenuhi rak-rak berisi produk yang siap dikirim. Aku memandangi papan visi misi yang kutulis sendiri. Bangkit dari luka, tumbuh dengan kerja keras, dan memberi manfaat bagi sesama. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku berhasil bangkit dari nol, dari puing-puing rumah tangga yang hancur, hingga kini aku berdiri kokoh dengan bisnis yang besar. Aku tahu, ini belum akhir. Perjalanan masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi wanita yang dipandang sebelah mata. Aku adalah diriku sendiri, seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang pemilik perusahaan yang disegani. Ruang ballroom hotel bintang 5 itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Musik lembut dari gesekan biola mengalun, menciptakan suasana elegan. Malam itu, aku hadir sebagai salah satu tamu kehormatan dalam sebuah acara besar yang dihadiri para pengusaha ternama. Undangan khusus dengan namaku tercetak tegas di kursi bagian depan. Sesuatu yang dulu tak pernah terpikirkan akan terjadi dalam hidupku. Aku melangkah masuk dengan busana sederhana namun berkelas, gaun panjang berwarna biru tua dengan hijab senada. Di sisiku, beberapa staf mendampingi, memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Mereka memanggilku dengan sebutan Bu Direktur, sesuatu yang dulu mungkin akan membuat mertuaku terbahak menertawakan. Kini, sebutan itu menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Langkahku terhenti sesaat ketika mataku menangkap sosok yang tak asing di sudut ruangan. Di sana, duduk dengan wajah yang sudah menua, adalah mertuaku. Ia mengenakan kebaya modern, namun berbeda dengan dulu yang penuh kebanggaan dan kemewahan, kini tampak jelas kesederhanaan yang dipaksakan. Kilauan perhiasan yang dulu selalu menghiasi tubuhnya, kini tinggal satu kalung kecil yang sudah kusam. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku teringat jelas semua luka yang pernah ia goreskan, jambakan rambut saat aku hamil, tamparan di wajahku, makian di hadapan banyak orang, hingga desakan agar suamiku menceraikanku. Semua itu hadir kembali seperti film yang diputar ulang di kepalaku. Namun, saat pandangannya bertemu denganku, aku bisa melihat jelas keterkejutan di matanya. Ia menatapku dengan mulut sedikit terbuka, seakan tak percaya dengan perubahan diriku. Aku bukan lagi menantu yang dulu dianggap hina, bukan lagi perempuan yang diremehkan karena dianggap tak pantas. Aku kini berdiri sebagai pemilik perusahaan besar, setara, bahkan lebih tinggi, dari banyak tamu yang hadir malam itu. Selamat malam, Ibu. Sapaku tenang ketika akhirnya aku memilih menghampirinya. Suaraku lembut, tapi penuh wibawa. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mencoba tersenyum. Senyum yang dipaksakan, canggung, bahkan penuh rasa malu. Kamu sekarang. Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Aku menarik napas panjang. Ya, Bu. Saya sekarang berdiri di sini bukan lagi sebagai menantu yang dulu selalu dipandang rendah. Dunia berputar, dan Allah menunjukkan keadilannya. Mata mertuaku mulai berkaca-kaca. Tangannya bergetar ketika meraih gelas di depannya, berusaha menutupi kegugupannya. Saya tidak menyangka,
Kamu bisa sejauh ini, ucapnya lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Aku menatapnya tanpa amarah. Tidak ada lagi dendam yang mengikat hatiku. Yang ada hanya rasa lega bahwa semua yang pernah ia hina kini menjadi bukti bahwa aku mampu berdiri dengan caraku sendiri. Ketika acara dimulai, panitia memintaku naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Aku melangkah ke podium, sorot lampu menyoroti wajahku. Ratusan pasang mata memandang, termasuk mata mertuaku yang tak bisa lepas dariku. Dengan suara lantang, aku berkata, "Malam ini, saya berdiri di sini bukan karena saya tak pernah jatuh, melainkan karena saya memilih untuk bangkit. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada diremehkan, tapi justru itu yang menguatkan saya. Saya ingin semua orang yang hadir di sini tahu, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka berada di bawah. Hidup bisa berbalik kapan saja." Tepuk tangan riuh menggema. Aku melihat mertuaku menunduk, wajahnya memerah. Mungkin malu, mungkin menyesal, atau mungkin keduanya. Setelah acara selesai, ia mendekatiku dengan langkah gontai. "Nak, maafkan ibu," katanya dengan suara serak. Air mata jatuh membasahi pipinya. "Dulu ibu salah. Ibu terlalu buta dengan gengsi dan kebanggaan semu. Ibu lupa bahwa manusia tidak bisa diukur dari latar belakang atau pendidikan semata." Aku menatapnya lama. Ada bagian dalam diriku yang masih terasa perih, tapi ada juga ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku menjawab dengan lembut, "Bu, saya sudah memaafkan sejak lama. Hanya saja, saya memilih tidak lagi terikat dengan masa lalu. Saya hidup untuk anak saya, untuk masa depan yang lebih baik. Jika ibu menyesal, itu bukan urusan saya lagi, tapi urusan ibu dengan hati dan dengan Allah." Mertuaku terisak, memegangi dadanya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya begitu rapuh. Sosok yang dulu selalu tinggi hati kini hancur oleh kenyataan. Aku meninggalkannya dengan langkah tenang, tanpa rasa marah, tanpa ingin membalas. Bagiku, kemenangan terbesar bukanlah membuatnya tersungkur, melainkan mampu berdiri tegak tanpa harus menjejakkan kaki di atas penderitaan orang lain. Malam itu, aku benar-benar menyadari, aku sudah bebas. Ruang pertemuan itu hening ketika aku melangkah masuk. Semua mata tertuju padaku. Gaun sederhana berwarna pastel yang kupakai menjuntai anggun, dipadukan dengan hijab yang tertata rapi. Aku tahu, bukan penampilanku yang membuat mereka terdiam, melainkan statusku, seorang pengusaha sukses yang diundang sebagai tamu kehormatan. Dan di sudut ruangan itu, aku melihatnya. Wanita yang dulu merendahkanku habis-habisan, yang pernah menjambak dan menamparku ketika aku hamil tua hanya karena sebuah ketidaksengajaan kecil. Mertuaku. Ia duduk dengan tubuh kaku, wajahnya memucat, dan tatapan matanya bergetar saat menyadari kehadiranku. Tak ada lagi senyum angku di bibirnya, tak ada lagi nada tinggi yang biasa ia gunakan untuk menghardik. Kini, hanya ada seorang wanita tua yang terlihat kecil dan rapuh di balik gaun mewahnya. Aku melangkah perlahan, menyalami beberapa orang penting yang menyambutku dengan penuh hormat. Suara mereka menyebut namaku berulang-ulang, memuji keberhasilanku, membicarakan betapa besar perusahaanku berkembang dalam waktu singkat. Setiap kalimat pujian itu terasa seperti tamparan tak kasat mata bagi mertuaku. Aku sengaja tidak menoleh padanya, tidak pula menyapanya. Bukannya aku tidak melihat, tapi aku sudah tidak perlu lagi memberi perhatian pada orang yang dulu menganggapku hina. Sesekali, aku menangkap gerakannya yang gelisah. Tangannya meremas kain gaunnya, seolah ingin mencari pegangan agar tidak roboh oleh rasa malu. Aku tahu, di dalam hatinya ada pergulatan besar. Barangkali ia masih tak percaya. Menantu yang dulu ia usir dan hina kini berdiri sebagai sosok yang lebih tinggi darinya. Lalu sebuah momen terjadi. Panitia acara memanggil namaku untuk naik ke panggung dan memberikan sepatah kata. Aku tersenyum, melangkah dengan tenang, sementara para undangan memberi tepuk tangan meriah. Kesuksesan, ucapku lantang di atas mimbar, bukanlah tentang siapa kita berasal, melainkan tentang bagaimana kita berjuang. Tidak peduli apa kata orang,
Selama kita yakin dan tidak menyerah, jalan akan selalu terbuka. Kalimat itu kuucapkan tanpa menyebut nama siapapun. Namun aku tahu, setiap kata mengena tepat di hati mertuaku. Aku tidak butuh menyindir, tidak butuh mengungkit masa lalu. Kesuksesanku sendiri sudah menjadi jawaban atas semua hinaan. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Dari atas panggung, aku melihat mertuaku menundukkan wajahnya. Bahunya bergetar pelan, entah karena marah, malu, atau penyesalan. Saat acara berakhir, ia mencoba menghampiriku. Aku merasakan langkahnya yang ragu, sorot matanya yang memohon. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, aku hanya tersenyum kecil, memberi anggukan sopan, lalu melangkah pergi. Aku tidak perlu lagi mendengar permintaan maaf atau alasan apapun. Bagiku, diamku adalah balasan paling elegan. Aku telah memenangkan pertarungan ini tanpa harus mengotori tangan dengan dendam. Dan saat aku keluar dari ruangan megah itu, aku sadar, perjalanan hidupku telah membawaku pada satu titik penting. Aku bukan lagi korban, bukan lagi menantu yang diinjak-injak, melainkan seorang wanita yang berdiri tegak dengan martabat dan harga diri. Itulah balasan paling manis. Balasan tanpa kata-kata. Malam itu, aku duduk di teras rumah besar yang kini menjadi saksi perjalanan hidupku. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman yang kutanam sendiri. Di pangkuanku, anakku yang masih kecil tertidur pulas. Wajahnya begitu damai, seolah ia tidak pernah tahu betapa keras badai yang pernah kulalui demi dirinya. Aku menatap bintang di langit malam. Ingatanku melayang pada masa-masa kelam, ketika aku dihina, diseret, dipermalukan, bahkan diminta diceraikan hanya karena kesalahan kecil. Saat itu aku merasa tak berarti, seolah hidupku hanya sampah di mata mertua dan suami yang lebih memilih membela ibunya. Tapi kini, di hadapan semesta, aku berdiri sebagai bukti bahwa wanita bisa bangkit, bisa kuat, bisa lebih dari sekadar istri yang ditindas. Anakku bergerak sedikit, memelukku lebih erat. "Ibu, jangan pergi ya," katanya dalam tidurnya. Aku tersenyum, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Tidak, nak. Ibu akan selalu ada untukmu," bisikku lembut. Hari-hariku kini bukan lagi soal membalas dendam. Aku tak lagi mencari cara untuk membuat mereka menderita. Balasan sudah nyata, kehidupanku yang damai, bisnis yang terus berkembang, dan cintaku yang utuh pada anakku. Mereka yang dulu menghancurkanku kini hidup dalam penyesalan. Dan aku memilih berdamai dengan masa lalu, karena kebencian hanya akan membuatku terikat pada luka yang sama. Di setiap langkahku membesarkan anakku, aku menemukan arti baru dari kemenangan. Bukan rumah besar, bukan mobil mewah, bukan pula penghormatan orang-orang yang dulu meremehkan. Kemenangan sejati adalah ketika aku mampu tersenyum melihat wajah anakku, menyadari bahwa aku berhasil menyelamatkan satu jiwa dari lingkaran kebencian dan kehancuran. Aku membayangkan masa depan. Anakku tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bukan karena ia dimanja, tapi karena ia belajar dari kisah ibunya. Ia akan tahu bahwa hidup tak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan untuk bangkit. Dan ketika saatnya tiba, aku akan berdiri di sisinya, bukan sebagai korban, tapi sebagai contoh nyata bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan segalanya. "Bu, suatu hari aku mau jadi orang sukses juga, biar ibu bahagia," ucapnya suatu sore ketika kami duduk di ruang tamu. Matanya berbinar penuh semangat. Aku memeluknya erat. "Ibu sudah bahagia sekarang, nak. Kebahagiaan ibu adalah melihat kamu tumbuh menjadi orang baik. Itu lebih dari cukup." Aku tahu perjalanan masih panjang. Akan ada rintangan, akan ada ujian. Tapi aku tidak takut. Aku sudah pernah jatuh di titik terendah, dan dari sanalah aku belajar bagaimana cara berdiri tegak. Sekarang, aku punya alasan yang jauh lebih kuat untuk terus melangkah, anakku. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku akhirnya sadar. Kemenangan sejati bukan saat orang yang menyakitimu bertekuk lutut, melainkan saat kamu mampu tersenyum tanpa lagi merasa perih ketika mengingat masa lalu. Aku dan anakku,
Itulah hadiah terbesar dari perjalanan panjang ini. Aku menatap wajah kecilnya yang damai, lalu berbisik. Terima kasih, nak. Karena kamu, ibu kuat. Karena kamu, ibu menang.